Hai adik-adik, Shalom, apa kabarnya? Sehat selalu kan? Nah adik-adik, kita ketemu lagi di minggu ini. Kita mau belajar dari firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah memuji nama Tuhan kan? Nah sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sudah duduk yang baik? Jangan lupa ya, jasa Alkitabnya disiapkan. Kita mau belajar dari firman Tuhan dan kita juga mau diajar melalui firman Tuhan. Bagaimana kabarnya adik-adik? Udah lama ya nggak ketemu ya? Udah rindu banget. Nah, Kak Ana akan bercerita tentang firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita mau berdoa ya adik-adik ya. Oke, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah melindungi, menjaga kami sampai pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Tuhan juga telah memimpin kehidupan kami. Tuhan, kami mau hidup kami makin hari, makin lebih lagi menjadi anak yang baik, menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran. Tuhan, sekarang saya mau mendengarkan firman Tuhan. Tadi saya telah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya dapat mengerti kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita buka Alkitab kita di Perjanjian Baru ya, di kitab Yohanes. Nah, adik-adik masih hafal kan ya kitab-kitab ya, dari Matius sampai Wahyu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Berarti Yohanes itu sebelum apa? Matius, Markus, Lukas. Sudah Lukas, sebelum Kisah para Rasul ya. Ada adik-adik buka, kita buka di Yohanes 3 ya. Hari ini hari yang istimewa karena apa? Kita mau mendengar cerita yang menarik sekali. Apa itu? Kita buka di Yohanes 3. Percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Percakapan dengan Nikodemus. Siapa itu Nikodemus? Nanti kita akan bahas ya. Oke. Percakapan dengan Nikodemus sudah ketemu di Yohanes 3 adik-adik? Oke ya. Nih sekarang Kak Ana bacain ya. Oke. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Dilahirkan kembali. Mari kita dengar ceritanya. Oke? Nah, adik-adik, ini adalah gambar Yesus yang didatangi oleh Nikodemus. Tadi kita sudah baca di Yohanes 3 ayat 1. Bagaimana? Siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah seorang Farisi adik-adik yang sehari-hari melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru dan pemimpin agama Yahudi. Ia juga adalah seorang cendekiawan, anggota majelis Sanhedrin atau mahkamah agama dan anggota dewan penasehat yang sangat berpengaruh di Yerusalem. Dengan kedudukan yang penting, terpandang dalam tatanan hidup beragama dan secara sosial bermasyarakat, tindakannya berjumpa dengan Yesus secara pribadi adalah sebuah sikap merendahkan diri dan menunjukkan kerendahan hati, sekaligus menjadi tindakan berisiko. Maksudnya apa adik-adik berisiko? Maka dari itu Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam. Malam hari tidak ada orang yang melihat. Dia datang malam-malam karena dia penasaran, dia mau tanya kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau ketahuan nanti akan berisiko, dia bisa dikucilkan, dijauhkan, dan dapat dibenci banyak orang kepada dia. Nikodemus itu percaya kepada Tuhan Yesus, maka itu dia banyak mau bertanya-tanya kepada Tuhan Yesus. Nah, di sini dia nanya,
Tuhan, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maksudnya apa? Nah, adik-adik, setelah Tuhan Yesus mengatakan kepada Nikodemus dia harus dilahirkan kembali, Nikodemus tuh bingung ya adik-adik. Oh, aku tuh segede ini, masa aku harus dilahirkan kembali? Apa aku harus masuk di dalam perut ibuku? Nikodemus tuh bingung. Nah, adik-adik, kita juga pasti bingung ya. Kalau Tuhan Yesus bilang, kamu harus dilahirkan kembali. Apa? Saya kan udah gede. Masa emang saya masih masih bayi. Saya kan sudah besar. Ya, adik-adik udah besar ya. Sekarang ada yang udah umur 9, 10, 11, bahkan ada yang umur 12, mau masuk 12 ya kan? Nah, adik-adik mereka juga bingung. Kok aku harus dilahirkan kembali bagaimana? Nikodemus bingung banget. Nah, Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh Nikodemus. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan ya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Karena Tuhan sayang kepada kita, terus dia bilang, Tuhan juga bicara kepada Nikodemus. Nikodemus, maksudnya dilahirkan kembali itu bukan dilahirkan secara fisik, bukan kamu harus masuk lagi, mana mungkin ya, ke dalam kandungan ibumu, ke dalam kandungan ibumu, ke dalam kandungan mamamu. Bukan itu maksudku, kata Tuhan Yesus. Kamu harus dilahirkan kembali dengan apa? Dengan roh. Yaitu kamu harus, hidupmu harus berubah. Kamu harus dibaptis. Terus kamu juga harus apa? Menerima, benar-benar percaya bahwa Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat kamu. Dan kamu juga tidak perlu ragu-ragu lagi, dan hidup kamu harus berubah. Oh, kata Nikodemus, bagaimana saya kok dibaptis dengan Roh Kudus? Maksudnya apa sih terima Roh Kudus? Kata Tuhan Yesus, kita lihat ya di Yohanes 3. Coba ya. Yohanes 3 ayat 7. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ya, ayat 8 nih ya. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Jadi Nikodemus harus lahir dari roh. Bagaimana caranya? Dia juga bingung. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu harus menerima Roh Kudus. Nah, gimana? Coba, kita bisa nggak lihat angin? Angin kita tidak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan kok kita tiup. Sejuk ya, kita tiup tangan kita. Oh iya, itu berarti ada angin. Kalau kita jalan, terus pohon merambai, kita berasa kayaknya ada tiupan angin sejuk. Itu berarti itu ada angin. Tapi kita bisa lihat angin nggak? Tidak ya. Begitu juga dengan roh. Kita tidak bisa melihat, tapi kita dapat merasakan. Nah, Nikodemus itu pengen belajar bagaimana caranya. Sebelumnya kan dia masih bingung, dia tidak tahu, dia hanya cuman mendengar, oh Tuhan Yesus itu membuat mukjizat, Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk apa? Untuk membuat mukjizat. Dia cuma tahunya begitu, tapi dia tidak tahu Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk menyelamatkan kita orang yang berdosa. Dari zaman Adam dan Hawa, kita ini sudah lahir udah berbuat udah berdosa. Tapi Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita manusia ya. Nah, setelah itu Nikodemus diajarin sama Tuhan Yesus. Dia karena pengen banget belajar, seperti adik-adik nih ya, pengen belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana caranya adik-adik belajar? Adik-adik baca Alkitab setiap hari. Terus adik-adik berdoa. Nanti Roh Kudus yang menggerakkan adik-adik menerima Tuhan Yesus, dan Roh Kudus masuk ke dalam hati adik-adik. Bagaimana caranya? Kita harus setiap hari baca firman Tuhan. Kan ada lagunya ya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Adik-adik, sekarang adik-adik yang dulu masih umur 8, sekarang udah umur 9, pasti badan adik-adik juga sudah besar, sudah bertumbuh ya, bertumbuh ke atas. Nah, begitu juga dengan iman percaya kita. Kita mau bertumbuh ya, kita mau bertumbuh mengenal Tuhan. Bagaimana caranya? Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh.
Jadi kita mau tumbuh bersama dengan Yesus, kita mau dibentuk oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus rajin baca Alkitab setiap hari adik-adik. Kita harus mengenungkan Alkitab kita. Setelah kita baca, kita mengingat-ingat kasih Tuhan, kita makin cinta Tuhan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita menghafal ayat-hafalan kita yang terdapat dalam kitab Yohanes, mari kita baca dulu ya Yohanes 3 ayat 16. Karena sudah dapat ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus bilang kepada Nikodemus, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya. Maka dari itu Tuhan Yesus yang datang ke dunia, Allah mengaruniakan anaknya, Tuhan Yesus yang hadir ke dunia, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak binasa, melainkan kita beroleh hidup yang kekal. Nah adik-adik, ayat hafalan kita di ayat 17. Pendek kok adik-adik ya. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nanti kita mau menghafal ayat hafalan kita. Nah adik-adik ingat ya, Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita manusia. Sekarang apa yang adik-adik ingin berikan kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah berkorban buat kita. Apa yang kita ingin? Kita mau menyenangkan hati Tuhan ya. Melalui apa? Melalui menjadi anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Makin lama kita mau dibentuk, semakin indah di hadapan Tuhan. Nah adik-adik seperti Nikodemus yang mau belajar, dia tidak mengerti, dia mau belajar, maka dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mau bertanya-tanya. Nah begitu juga adik-adik, kok adik-adik nggak mengerti, adik-adik bisa bertanya. Misalkan kalau di sekolah adik-adik ada pelajaran yang tidak mengerti, adik-adik bertanya kepada gurunya. Sekarang walaupun adik-adik sekolah secara online, adik-adik juga bisa aktif ya. Kalau nggak ngerti, Miss saya nggak ngerti ini apa gitu ya. Adik-adik bisa bertanya. Begitu juga seperti Nikodemus, adik-adik juga harus berani bertanya. Kalau kita nggak ngerti, kita bertanya. Dan gimana caranya? Kita makanya belajar setiap minggu, adik-adik belajar firman Tuhan bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu ya. Untuk kelas besar dan kelas tengah kan sudah bisa baca Alkitab, dia bisa rajin baca setiap hari. Kita mau belajar dari firman Tuhan, kita mau berterima kasih juga. Apa? Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita mama papa yang baik. Tuhan juga memberkati kita, Tuhan telah menjaga kita. Walaupun kita masih sekolah online, tapi Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Kita berterima kasih. Tuhan juga telah menyelamatkan kita ya. Kita mau terima Roh Kudus ada dalam hati kita. Kita dapat merasakan Roh Kudus itu ya adik-adik ya. Bagaimana perasaannya, kayaknya kita tenang, adem, dan kita ingat-ingat firman Tuhan. Oh iya ya, saya membaca firman Tuhan yang terdapat tentang buah-buah roh. Apa itu? Kasih. Berarti saya harus mengasihi. Saya mengasihi mengasihi orang tua, saya juga mengasihi. Kalau punya adik, saya mengasihi adik saya mengasihi kakak saya mengasihi teman-teman saya juga. Kasih, sukacita, saya harus bersukacita, jangan cembetut terus ya adik-adik ya. Jadi kok adik-adik baca firman Tuhan, adik-adik lama-lama mengerti ya, baca firman Tuhan, mengerti dan melakukan. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah Tuhan yang begitu baik. Dia Tuhan yang hidup, yang selalu mendengarkan doa kita, yang selalu mendoakan kita. Mata Tuhan juga melihat ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Kan ada lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah adik-adik harus ingat ya, Tuhan Yesus mengasihi adik-adik. Mari kita hafal ayat hafalan kita. Oke? Adik-adik, ayat hafalan kita terdapat dalam Yohanes 3 ayat 17. Sudah buka Alkitabnya? Mari kita baca sama-sama. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sebab Allah mengutus anaknya siapa?
yaitu Yesus Kristus ke dalam dunia. Yesus Kristus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia ya adik-adik, melainkan dia menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Ayo, sudah hafal? Mari kita baca sama-sama lagi. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sudah, kasih waktu. Kita ingat ya, Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Yaitu Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan kita, orang yang berdosa. Mari sama-sama. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Amin. Adik-adik sudah menghafal hafalan. Sekarang sebelumnya kita mau berdoa, untuk berdoa penutup. Adik-adik, memang kita sudah lama tidak bertemu. Kita semua di rumah saja ya, tapi kita percaya nanti kita akan bertemu kembali. Saat ini kita memang harus berperang apa? Melawan segala apa nih? Sekarang saat ini adik-adik dan anak juga berperang melawan apa? Supaya kita jangan malas ke gereja. Sekarang kita emang nggak ke gereja, tapi kita mengikuti kebaktian online ya adik-adik ya. Terus udah begitu, kalau sekolah juga memang kita nggak pergi ke sekolah. Kalau dulu kan kita pergi ke sekolah pagi-pagi harus itu. Sekarang juga kita tetap bangun pagi. Kita harus melawan kemalasan kita. Kita tetap bangun pagi. Kita mengikuti sekolah walaupun secara online via Zoom. Tapi adik-adik harus benar-benar serius belajar. Memang sih kalau via Zoom saya bisa ngapa-ngapain apa. Tapi jangan ya, karena kita harus melawan itu semua, melawan segala godaan ya. Sembari kita bisa main apa, jangan, tidak boleh ya. Adik-adik harus ada waktunya belajar. Kita belajar di sekolah walaupun via Zoom, ada waktunya bermain. Nanti kita ada waktunya bermain ya, walaupun kita memang lagi ganjung-ganjung main game atau apa, tapi ada waktunya, semua ada waktunya. Jadi kita harus belajar apa, mengendalikan ya. Bisa bagi waktu. Adik-adik sudah pada besar-besar ya. Udah ada yang kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Jadinya nanti sebentar lagi yang kelas 6 mau masuk ke kelas 7. Jadi kalian sudah pada besar ya. Dia udah bisa mengendalikan. Dia ada waktunya belajar. Emang sekarang perjuangan kita ini adik-adik, Kak Ana juga perjuangannya kita apa? Kita harus belajar bersabar juga ya. Nanti ada waktunya kita bertemu, dan nanti virus corona sudah berlalu ya. Ada waktunya Tuhan. Nah, maka dari itu kita mengucap syukur sampai saat ini Tuhan telah menjaga dan memelihara kita. Kita diberi kesehatan, orang tua kita juga diberkati. Kita dapat makan, dapat bertemu dengan siapa? Bermain dengan papa mama, dengan adik atau kakak, dan kita juga Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita ya adik-adik ya. Kita berterima kasih kepada Tuhan, dan kita mau semakin hari semakin dibentuk karena kita sudah menerima Roh Kudus seperti Nikodemus yang pengen terus belajar. Kita juga setiap hari pengen dibentuk oleh Tuhan, pengen belajar terus dengan rajin baca firman Tuhan. Jangan lupa ya adik-adik ya, berdoa. Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau belajar juga berdoa, minta hikmat dari Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada kita hikmat, kepastian akal budi. Oke adik-adik, sudah siap? Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah belajar dari firman-Mu. Kami juga diajar melalui firman-Mu agar hidup kami lebih baik lagi, agar kami lebih mengasihi Engkau Tuhan. Tuhan, saya berdoa untuk anak kelas
tengah dan kelas besar yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini dari Gereja Isa Al-Masih Raja Wali. Tuhan tolong Tuhan supaya mereka benar-benar kehidupan mereka semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua mereka. Tuhan juga berikan mereka hikmat, kepandaian, akal budi. Tuhan juga tolong Tuhan segala pergumulan mereka. Tuhan juga tahu kerinduan hati mereka. Ajar mereka Tuhan untuk selalu ingat akan firman-Mu, menjadi anak yang taat, dengar-dengaran, dan mau dibentuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati kedua orang tua dari anak-anak kelas tengah dan kelas besar yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tahu Tuhan, virus masih ada di bumi Indonesia, tapi kami tahu Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengampuni segala dosa dan kesalahan yang dilakukan bangsa dan negara kami. Kami yakin percaya waktunya Tuhan virus ini akan berlalu. Terima kasih Tuhan, sekarang sudah ditemukan vaksin. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih untuk bangsa dan negara kami. Biarlah kami mau berdoa untuk mulai dari Bapak Presiden dan para menteri serta kepada aparat-aparat yang paling bawah sekalipun, supaya mereka dapat memimpin negara ini menjadi negara yang perekonomiannya baik, menjadi negara yang adil, makmur, sentosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan Yesus kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Tuhan bentuk kami, Tuhan pakai kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Salam. Jangan lupa nonton tayangan berikut ini. Daripada kita khawatir, yuk nyanyi sama-sama.